Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar tersebut, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang membaca huruf hijaiyah. Tolong simak dengan baik ya penjelasannya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Perhatikan gambar berikut ini. Itu gambar apa ya? Ya, betul, itu adalah gambar huruf-huruf hijaiyah. Apakah teman-teman masih ingat bentuk-bentuk huruf hijaiyah? Masih? Alhamdulillah. Nah, karena di kelas 1 kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Apakah di sini teman-teman sudah lupa bentuk-bentuk huruf hijaiyah? Nah, bagi yang sudah lupa, coba ingat kembali bentuk-bentuknya. Di samping merupakan daftar bentuk huruf hijaiyah. Oke, mari kita belajar huruf hijaiyah bersambung. Bagaimana teman-teman bisa menuliskan huruf hijaiyah bersambung? Yang pertama, teman-teman harus bisa mengetahui bentuk huruf hijaiyah. Karena bentuk huruf hijaiyah ketika disambung, dia letaknya di awal, di tengah, dan di akhir biasanya memiliki bentuk yang berbeda. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, di sini Miss Putri sudah memberikan tampilan gambar bagaimana huruf asli ketika di awal, kemudian di tengah, dan di akhir. Nah, di situ sudah disertai dengan contoh. Dan setiap huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain memiliki bentuk yang berbeda. Nah, untuk lebih jelas, teman-teman bisa sambil melihat tabelnya. Ada pada buku paket yang sudah teman-teman pegang di halaman 19 dan 20. Silahkan teman-teman perhatikan, teman-teman lihat, dan teman-teman pelajari bentuk-bentuk huruf hijaiyah jika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Karena jika teman-teman sudah paham, maka teman-teman akan mudah untuk bisa menuliskan huruf hijaiyah bersambung. Oke, baik teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui bentuk-bentuk huruf hijaiyah, baik letaknya ada di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah bersambung. Ya, betul. Ketika huruf hijaiyah bisa dibaca, maka ia sudah ditambahkan dengan harokat. Nah, seperti teman-teman ketahui, harokat itu banyak macamnya. Ada fathah, kasroh, dan dumah. Di mana jika huruf hijaiyah berharokat fathah, maka akan berbunyi A. Dan jika huruf hijaiyah tersebut berharokat kasroh, maka akan berbunyi I. Dan jika huruf hijaiyah tersebut berharokat dumah, maka akan berbunyi U. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman perhatikan buku paket teman-teman di halaman 21. Sudah dilihat teman-teman? Oke, jika sudah dilihat, mari kita simak dan mari kita sama-sama membaca bacaan huruf hijaiyah bersambung yang ada pada buku paket halaman 21. Siap ya? Amilah, syaju'ah, sami'ah, baya'ah, gufiro, sodako, karima, futiha, asadu, kutiba, umaru, doruri, komaru, ubila,
humida, sakata, maliki, syahida, salima, kaburo. Nah, bagaimana teman-teman? Teman-teman sudah bisa mengikuti dengan baik? Ya, pasti di sini teman-teman sudah bisa membaca huruf hijaiyah bersambung karena teman-teman sudah paham tentang harokatnya. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi teman-teman mempelajari bagaimana cara membaca huruf hijaiyah bersambung, nah, yang akan teman-teman pelajari selanjutnya adalah bagaimana caranya teman-teman menulis huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, tetap simak penjelasan dari Miss Putri ya. Nah, setelah tadi teman-teman belajar membaca huruf hijaiyah bersambung, kali ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua huruf hijaiyah bisa ditulis dengan sambung dengan huruf berikutnya. Namun, ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Huruf-huruf tersebut adalah huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf zai, dan huruf waw. Keenam huruf tersebut yang tadi Miss Putri sebutkan adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Kenapa? Karena keenam huruf tersebut hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, yang harus teman-teman lakukan dalam menyimak slide ini, yang pertama, teman-teman harus perhatikan tabel yang berada di buku paket halaman 22. Nah, di sini juga Miss Putri sudah menampilkan tabelnya. Barangkali teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa membuka buku paket halaman 22. Nah, setelah teman-teman perhatikan tabelnya, di situ kata kuncinya adalah untuk menyambung huruf hijaiyah ada 3 letak yang harus diperhatikan. 3 letak sambung itu adalah awal, tengah, dan akhir. Nah, dan di tabel yang sudah teman-teman lihat di halaman 22 itu adalah tabel huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Silahkan teman-teman simak, dan untuk lebih jelas silahkan teman-teman simak video penjelasan dari Miss Putri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Miss Putri akan memberikan contoh bagaimana menulis huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Oke, supaya teman-teman lebih paham, maka fokus perhatikan video hari ini. Oke, baik teman-teman. Menulis huruf hijaiyah bersambung dan menulis huruf hijaiyah bersambung itu perlu teman-teman ketahui, tidak semua huruf hijaiyah bisa disambung dengan huruf berikutnya. Namun, ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kira-kira huruf apa saja sih yang tidak bisa disambung dengan huruf hijaiyah selanjutnya? Berikutnya. Oke, perhatikan tempat tulis teman-teman. Ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Apa saja huruf tersebut? Oke. Ke-6 huruf tersebut yaitu, disebut tulis terlebih dahulu, huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Ada huruf alif, kemudian ada
tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Nah, Miss, bagaimana sih? Apakah huruf hijaiyah itu yang bisa disambung memiliki bentuk yang berbeda? Ya, ketika mereka berada di depan atau berada di tengah dan berada di akhir, maka bentuk yang mereka punya berbeda-beda. Nah, untuk jelasnya nanti silahkan teman-teman lihat di buku paket halaman 19. Di situ di slide sebelumnya pun sudah ditampilkan bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah jika letaknya ada di awal, jika letaknya ada di tengah, atau di akhir. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi untuk bisa teman-teman menulis huruf hijaiyah bersambung, teman-teman harus mengetahui bahwa tidak semua huruf hijaiyah bersambung huruf hijaiyah itu bisa disambung dengan huruf berikutnya. Namun ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Oke, dan kuncinya adalah teman-teman perlu mengetahui bentuk-bentuk dari huruf hijaiyah tersebut, baik bentuknya di awal, di tengah, maupun di akhir, ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama belajar menggunakan contoh. Oke, di sini Miss Putri akan kasih contoh. Misalnya, Miss Putri punya 3 huruf hijaiyah yang akan kita sambung. Misalnya di sini ada huruf ta, tandanya dumah, dibacanya tu. Di sini ada lam, tandanya kasroh, dan di sini ada sin, tandanya sukun. Nah, jika kita baca, maka bacaan ini berbunyi tulis. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya huruf ta, lam, dan sin ini bisa bersatu, bisa menyambung? Nah, caranya adalah teman-teman lihat huruf ta di bentuk tulisan di halaman 19 di tabelnya tersebut dilihat. Huruf ta itu bentuknya di awal seperti apa? Nah, kita cek di buku ini di halaman 19. Huruf ta itu ada di urutan ketiga setelah huruf ba. Maka teman-teman pilih bentuk awal. Kenapa di awal? Karena ta-nya ini letaknya ada di depan. Nah, kemudian baru jika teman-teman sudah mengetahui bentuknya, sudah ketemu sama bentuk awalnya, tinggal teman-teman menuliskannya di sini. Nah, karena bentuk ta di awal itu seperti ini. Ta. Kita masukkan tanda bacanya tu. Oke. Selanjutnya di sini kita punya huruf yang kedua, yaitu huruf lam. Nah, huruf lam ini bagaimana sih bentuknya? Posisinya ada di mana dia? Di depan, di tengah, atau di akhir? Iya, betul. Huruf lam ini dia posisinya ada di tengah. Jadi sehingga teman-teman kalau mau melihat atau mencari di tabel di halaman 19 dan 20, cari huruf lam yang bentuknya itu di tengah. Bagaimana sih bentuk huruf lam di tengah? Nah, bentuk huruf lam di tengah, teman-teman tinggal menarik garis ke atas, kemudian membuat huruf lam, dan kasih garis lagi. Persis sama seperti huruf lam yang ini. Oke, itu tadi huruf yang kedua. Sekarang kita mempunyai huruf yang ketiga. Huruf apa teman-teman? Huruf sin. Ya, huruf sin ini letaknya dia ada di akhir. Nah, kalau teman-teman belum tahu bentuk huruf sin di akhir, teman-teman bisa lihat di tabel di halaman 19. Bagaimana bentuk huruf sin jika bentuknya ada di akhir? Nah, bentuknya adalah teman-teman tinggal langsung memindahkan huruf sin ke sini. Sama, huruf sin. Nah, tinggal teman-teman masukkan tanda harokatnya. Tulis.
Bagaimana teman-teman? Paham sampai sini? Oke, baik. Kalau sudah paham, Miss Putri akan berikan contoh lagi satu. Yang sekarang ada huruf alif dan lamnya. Oke, dimana ya supaya teman-teman terlihat ya? Di sini ya teman-teman ya. Oke, atau enggak? Ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, Miss Putri punya, kita tambah hurufnya ya. Tadi hanya 3 huruf, sekarang kita tambah menjadi 4 atau 5 huruf. Oke, huruf yang pertama ada huruf A. A. Kemudian Miss Putri punya huruf lam. Oke. Di huruf yang ketiga ada huruf H, teman-teman. Setelah huruf H masih punya lagi satu huruf mim. Dan huruf yang terakhir ada huruf dal. Alhamdu. Kata ini jika kita baca menjadi kalimat alhamdu. Namun huruf-huruf hijaiyah ini masih terpisah. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi satu? Nah, caranya ya pasti kita harus menulis secara sambung. Oke, bagaimana caranya? Kita perhatikan dulu di huruf pertama. Huruf pertama di sini letaknya adalah huruf alif atau huruf A. Kira-kira huruf alif ini bisa disambung dengan huruf berikutnya atau dia tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya? Iya, betul. Huruf alif ini dia tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Nah, teman-teman lihat kaidah yang ini. Huruf alif ini termasuk ke dalam 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Jadi dia berdiri sendiri. Dia tidak boleh disambung dengan huruf selanjutnya. Bagaimana menulisnya? Oke. Kita tulis saja lagi huruf alifnya. A. Sudah? Oke. Sekarang kita lihat huruf hijaiyah yang kedua. Huruf hijaiyah yang kedua di sini ada huruf lam. Nah, karena alif ketemu lam itu tidak bisa disambung, maka kita letakkan huruf lam di sini seperti bentuk awalnya, lam. Baru kita kasih tanda baca al. Pahami sampai sini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya di huruf yang ketiga. Di sini teman-teman punya huruf apa? Di sini teman-teman punya huruf H. H. Bagaimana sih bentuk huruf H jika dia letaknya ada di tengah, Miss? Betul. Huruf H ini letaknya ada di tengah, bukan di awal atau di akhir. Teman-teman bisa cek lagi di tabel halaman 19-nya huruf H. Bentuknya di tengah. Nah, bentuknya itu huruf H jika di depan, jika di tengah itu seperti paruh burung. Nah, bagaimana Miss saya harus menuliskannya? Perhatikan Miss Putri. Oke, teman-teman bikin paruh burung. Paruh burung kan seperti ini ya. Seperti ini kan paruh burung kan. Nah, kita tuliskan di sini. H. Nah, seperti itu. Tinggal kita kasih harokat alham. Oke, kita sudah sampai ke huruf hijaiyah yang ketiga. Selanjutnya setelah huruf H, ada huruf apa lagi sih di sini teman-teman? Betul, ada huruf mim. Nah, huruf H dengan mim bisa disambung? Bisa. Bagaimana bentuk huruf mim jika di tengah? Miss, aku belum tahu. Oke, kita cek lagi tabelnya. Huruf mim jika bentuknya di tengah, teman-teman buatkan bulatan saja. Tapi bulatannya itu bentuknya ke bawah, bukan ke atas seperti huruf fa atau ko, tapi ke bawah. Alham, kita bikin bulatan saja. Alham, kita kasih tanda baca. Nah, sudah sampai huruf ketiga nih. Selanjutnya setelah huruf mim ada huruf apa teman-teman?
mim dan huruf dal bisa disambung? Iya, bisa, betul sekali. Huruf mim dan huruf dal itu bisa kita sambung. Tetapi kalau misalkan huruf dal lebih dahulu, kemudian huruf mim, maka huruf dal dan huruf mim itu tidak bisa disambung, tidak bisa menyambung. Oke, jadi kita masih bisa sambungkan karena di sini huruf mim bertemu dengan huruf dal. Kita buat huruf dal. Nah, huruf dal ini dia bentuknya ada di awal, tengah, atau akhir? Ada di akhir, betul. Nah, bentuknya kalau ada di akhir berarti seperti apa ya, Miss? Nah, tidak usah bingung. Kalau teman-teman ingin mudah bisa memperhatikan tabelnya dan kuncinya, karena dia tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya, teman-teman tinggal tambahkan saja huruf dal di sini. Nah, alhamdu. Oke, sekarang tulisan ini sudah, tulisan alhamdu di atas ini terpisah dan tulisan alhamdu di bawah ini sudah tersambung. Nah, jadi seperti itu cara teman-teman menuliskan huruf sambung hijaiyah. Ya. Oke, sampai sini paham semuanya teman-teman? Iya, oke, baik. Alhamdulillah jika sudah paham. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan contoh-contoh menyambung huruf hijaiyah di halaman 23 atau di halaman sebelumnya. Nah, dan kuncinya adalah supaya teman-teman bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik, kuncinya adalah teman-teman harus sering berlatih menulis huruf hijaiyah. Insya Allah, kalau misalkan teman-teman sering berlatih, maka teman-teman bisa menuliskan huruf hijaiyah dengan mudah. Oke. Sampai sini paham ya? Oke, baik. Nah, oke, baik teman-teman. Kalau tadi kita sudah mempelajari bagaimana huruf hijaiyah yang terpisah kita sambungkan menjadi satu, atau kita sering bilang dengan menulis huruf bersambung. Nah, kalau sekarang kita balik. Selain kita harus bisa menulis menjadi satu, menjadi sambung, ketika tulisan itu sudah menyambung menjadi satu, teman-teman harus bisa mengurainya. Kira-kira huruf hijaiyah apa saja sih yang ada pada kata atau kalimat yang sudah tersambung tersebut? Ya, kayak di sini teman-teman perhatikan dengan baik. Jadi teman-teman harus mengetahui bentuknya dulu, baru teman-teman mengurainya menjadi terpisah huruf-huruf hijaiyah tersebut. Oke, perhatikan contoh. Di sini Miss Putri punya kata al-asri. Ini kalimatnya sudah menjadi satu kesatuan, atau karena ini sudah dijadikan sebagai huruf sambung. Dan teman-teman perlu menguraikannya. Menguraikannya itu apa sih, Miss? Kita lihat huruf-huruf bersambung ini terdiri dari huruf hijaiyah apa saja. Kita uraikan, kita pisahkan satu persatu. Kita lihat dari kanan pastinya ya. Kalau huruf Arab, kita lihat dari kanan. Di kanan, di pertama, itu kira-kira huruf hijaiyahnya huruf apa? Nah, sudah jelas sekali. Ini adalah huruf alif, teman-teman. Oke, baik. Paham ya untuk huruf yang pertama ya? Oke, kita urai lagi huruf yang keduanya. Huruf yang kedua di kata al-asr. Kira-kira menurut teman-teman ada huruf apa? Yang bentuknya seperti itu namanya huruf lam, betul. Jadi kata kedua yang menyambungkan kata al-asr, jika kita dipisah,
1, 2, 3. Huruf apa ya yang bentuknya seperti segitiga ini terbalik? Ada yang tahu teman-teman? Coba cek lagi tabelnya di halaman 19-20. Bagaimana, sudah ketemu? Bentuk yang seperti ini, seperti segitiga terbalik itu adalah huruf apa? Huruf aslinya, bentuk awalnya? Iya. Nah, ini adalah bentuk tengah dari huruf ain. Huruf ain. Huruf ain kita kasih tanda fathah al-asl. Selanjutnya, setelah huruf ain, kita hitung. Huruf keempat huruf apa ya? 1, 2, 3, 4. Huruf apa ini? Huruf apa ya yang seperti itu ya? Kira-kira ya di huruf hijaiyah ya, yang diawali seperti ini. Iya, betul. Itu adalah bentuk dari huruf shad jika ada di depan maupun di tengah. Nah, kita kasih harokatnya al-asl. Oke teman-teman, kita hampir selesai. Kita tinggal urai yang terakhir. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah huruf yang kelima. Kira-kira huruf apa ya setelah huruf shad ya? Bentuknya seperti itu ya, seperti perosotan. Huruf apa? Iya, betul. Ini huruf ro. Teman-teman tinggal tuliskan huruf ro. Karena ini tidak ada titiknya, berarti ini huruf ro. Maka kata al-asad ini sudah selesai kita urai. Berarti kata al-asad ini terdiri dari huruf-huruf apa hijaiyahnya? Alif, lam, ain, shad, dan ro. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Mudah kan? Iya, mudah. Jika teman-teman memperhatikan, teman-teman mempelajari tabel-tabel bentuk huruf hijaiyahnya di halaman 19-20, maka teman-teman insya Allah bisa mengurai kata yang bersambung ini menjadi huruf-huruf hijaiyah secara terpisah. Ya teman-teman ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, Miss Putri punya satu contoh lagi untuk teman-teman. Ini contohnya kita ambil yang katanya lebih banyak supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, karena teman-teman kemarin sudah belajar surat An-Nas, sekarang Miss Putri mau kasih contohnya, itu adalah surat An-Nas ayat pertama. Oke, Miss Putri tulis dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Kita sudah punya satu kata dalam bentuk huruf sambung. Jika kata ini dibaca maka berbunyi qul a'udzu birabbin nas. Nah, tugas teman-teman adalah sekarang menguraikan kira-kira kata ini terdiri dari huruf hijaiyah apa saja ya. Nah, kita perhatikan dari huruf di sebelah kanan kita. Di situ ada huruf pertama. Kira-kira huruf yang bentuknya seperti ini itu adalah huruf apa? Iya, betul. Huruf yang pertama dari kata ini diawali dengan huruf qaf. Huruf qaf. Dengan harokat duma. Kul. Nah, kemudian kita sudah selesai di huruf pertama. Kemudian ada huruf kedua, di situ ada huruf, ya betul, di situ ada huruf lam. Kul. Selanjutnya kita lanjut ke huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Ini kira-kira huruf apa teman-teman? Yang bentuknya berdiri. Iya, ini adalah huruf alif dengan tanda baca
bacanya A. Kemudian setelah alif, di sini menemukan bentuk yang seperti ini. Yang seperti apa ya? Kait. Seperti huruf C. Huruf C yang dibalik. Huruf C yang dibalik kira-kira itu bentuk dari huruf apa ya? Coba dilihat di tabelnya. Sudah ketemu? Iya, oke. Ini adalah bentuk dari huruf ain, teman-teman. Ini bentuk huruf ain jika dia ada di jika dia ada di awal. Nah, bentuk huruf ain seperti ini. Jadi yang diambil hanya yang bentuk atasnya. Angka 3 terbalik, tapi diambil yang atasnya, yang seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada huruf apa nih setelah huruf ain? Iya, bentuk yang seperti ini hanya ada satu ya, yaitu adalah huruf waw. Betul, huruf waw. Setelah huruf waw, teman-teman menemukan huruf lagi. Di sini huruf apa ya? Yang ada titik, seperti huruf C tapi ada titik di atasnya. Ya, betul. Itu hanya ada satu di dalam huruf hijaiyah. Dan yang membedakan hanya titik ya. Dan itu adalah huruf zal. Zu. Oke. Kul a'udzu. Oke. Satu kata ini sudah terpisah. Kul a'udzu. Paham sampai sini teman-teman? Oke, baik. Kalau paham, mari kita lanjutkan ke kata berikutnya. Oke, di kata berikutnya ini ada huruf apa ya? Yang seperti perahu, titiknya ada di bawah. Betul, itu adalah huruf ba. Ba, tandanya kasroh, dibaca bi. Setelah huruf ba, teman-teman menemukan huruf apa nih? Seperti perosotan. Ya, ini adalah huruf roh. Birob. Kemudian teman-teman urai lagi setelah huruf roh, huruf ba. Betul. Birob. Oke. Kata birobi sudah selesai, kita urai. Sampai sini paham teman-teman? Ya. Nah, kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5 huruf lagi yang harus kita urai. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini setelah huruf ba, teman-teman menemukan huruf apa? Ya, betul, huruf alif. Huruf alif. Huruf alif kita tulis seperti turus, seperti angka 1, huruf alif. Kemudian di sini ada huruf apa teman-teman? Ya, betul, ini ada huruf lam. Kita urai. Miss, kok tidak dikasih harokat? Tidak apa-apa, karena di sini tidak menggunakan harokat. Ya, kemudian setelah huruf lam, teman-teman menemukan huruf apa yang ini ya? Huruf yang seperti mangkok, di tengah-tengahnya ada titik. Ya, itu huruf nun, betul sekali. Huruf nun. An-nas. Oke, teman-teman, kita sudah sampai ke huruf nun yang ada di sini. Setelah huruf nun, ternyata kok di sini ada huruf alif ya, tapi ternyata alifnya tidak ada fathahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa huruf nunnya ini kita harus baca panjang. Namun kita urai dulu, kira-kira yang berdiri ini adalah huruf apa? Setelah huruf nun, huruf alif. Oke, teman-teman tuliskan huruf alif di sini. Tidak usah diberi tanda harokat, karena ini menandakan bahwa huruf nunnya itu harus dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya ini huruf yang terakhir. Nah, gampang ya, bentuk yang seperti ini Maya pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Betul, itu adalah huruf sin. Kita tulis sin di sini. Nah, kata anas sudah kita urai menjadi beberapa huruf hijaiyah. Nah, dan alhamdulillah teman-teman sudah menguraikannya. Dari kata kul a'udzu birabbin nas, teman-teman sudah bisa uraikan huruf hijaiyahnya dengan baik. Nah, sampai sini paham penjelasan yang sudah Miss Putri sampaikan? Iya. Baik, alhamdulillah jika sudah paham. Nanti silakan teman-teman untuk
lebih memahamkan pemahaman teman-teman harus sering berlatih menulis huruf sambung. Ketika sudah bisa menulis huruf sambung, teman-teman juga harus bisa menguraikannya dengan baik. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf-huruf hijaiyah apa saja. Ya, baik teman-teman, terima kasih telah menyimak video kali ini. Oke, baik teman-teman, setelah tadi teman-teman memperhatikan video penjelasan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung dengan baik dan benar. Kali ini untuk lebih teman-teman memahami apa yang sudah teman-teman pelajari, Miss Putri punya beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman bisa lihat buku paket teman-teman di halaman 24. Tugas yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menulis secara sambung huruf-huruf hijaiyah yang sudah ada di buku paket halaman 24. Kemudian tugas yang kedua adalah menentukan huruf-huruf hijaiyah pada tulisan-tulisan tersebut. Jadi teman-teman harus menguraikan satu kalimat yang sudah tersambung dengan baik. Teman-teman harus uraikan menjadi beberapa huruf hijaiyah. Silahkan dikerjakan ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tadi teman-teman sudah banyak mempelajari bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa huruf hijaiyah itu memiliki 29 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Yang kedua, untuk teman-teman bisa menyambung huruf-huruf hijaiyah, itu ternyata ada 3 letak yang harus diperhatikan. Nah, 3 letak sambung tersebut adalah awal, tengah, dan akhir. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman lihat kembali tabel yang ada pada di buku paket halaman 19 dan 20 mengenai bentuk-bentuk huruf hijaiyah, diletaknya di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mempelajari itu dengan baik, maka teman-teman bisa berlatih untuk menulis huruf hijaiyah bersambungnya. Dan jika tidak ada yang ditanyakan, bagaimana tentang materi hari ini teman-teman sudah paham? Oke, alhamdulillah. Jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, mari mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa Miss Putri sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.